Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hidup dalam kepenuhan Allah, Kristus sebagai pola utama transformasi pribadi dan komunitas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan melalui Dialah, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kolose 1, ayat 15 sampai ayat 20, dengan membayangkan seorang pemahat, yang membentuk sebuah mahakarya. Setiap detail dibuat dengan sangat teliti untuk mencerminkan kesempurnaan. Dengan cara yang sama, Allah adalah pemahat agung, dan Kristus adalah rancangannya yang sempurna bagi umat manusia untuk diteladani. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, ia berbicara kepada suatu komunitas yang terpengaruh oleh filosofi yang meremehkan kecukupan Kristus. Paulus menekankan bahwa Kristus, sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, mewujudkan kepenuhan Allah, dan harus menjadi pusat iman dan kehidupan mereka. Kita hidup di dunia yang mendambakan transformasi, baik itu pertumbuhan pribadi, penguatan komunitas, dan keadilan sosial. Namun, seberapa sering kita memandang Kristus sebagai model? Sebagai ilustrasi, seorang wanita muda bernama Sarah, bergumul dengan kemarahan dan kepahitan, setelah diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak adil. Dalam rasa frustrasinya, ia menemukan sebuah khotbah tentang Kolose 1, ayat 15 sampai ayat 20, di mana pendetanya berkata, Kristus mengampuni, bahkan mereka yang menyalibkannya. Dapatkah Anda mencerminkan, bahkan sebagian kecil dari contoh kasih karunia itu? Terinspirasi dari khotbah itu, Sarah akhirnya memilih pengampunan daripada kebencian, dan hatinya yang telah diubah, juga mengilhami komunitasnya untuk mendamaikan konflik di tengah-tengah mereka. Apa yang Tuhan ingin, agar kita aplikasikan setelah mendengar firman Tuhan ini? Kesatu, Tuhan ingin terjadi transformasi pribadi. Tirulah kerendahan hati dan kesabaran Kristus. Mulailah hari Anda dengan bertanya, bagaimana saya dapat mencerminkan kepenuhan Tuhan hari ini? Pertanyaan sederhana ini akan membentuk tindakan yang selaras dengan tindakan kasih Kristus. Kedua, Tuhan juga menginginkan adanya transformasi komunitas orang percaya. Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan Allah Bapa. Berusahalah menjadi pembawa damai dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Jadilah suara kasih dan keadilan, di mana perpecahan tumbuh subur. Sebagai alat praktis untuk mengaplikasikan pesan Tuhan ini, gunakan doa, bangun akuntabilitas komunitas, dan lakukan penelaahan kitab suci secara teratur, sebagai cermin untuk menilai kemajuan Anda dalam keserupaan dengan Kristus. Kesimpulannya, kepenuhan Tuhan tinggal di dalam Kristus, dan melalui Dia, kepenuhan Kristus itu dapat tinggal di dalam kita. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah kita bersedia membiarkan Tuhan memahat kita sesuai dengan gambarnya? Menanggapi panggilannya, membutuhkan penyerahan diri,
tetapi hasilnya adalah kehidupan yang diubahkan. Mari kita berdoa kepada Sang Raja, sumber kasih yang nyata. Yesus Tuhan yang adalah gambar Allah yang mulia. Bawa kami hidup dalam kepenuhan-Mu selamanya. Engkaulah awal, Engkaulah akhir, yang mencipta segalanya tanpa terganti. Dari salib hingga kebangkitan, kami melihat kasih-Mu tak berkesudahan. Yesus Tuhan atas segala ciptaan, bimbing kami hidup dalam transformasi kebangkitan. Yesus gambar Allah yang sejati, hidup kami berubah dalam kasih abadi. Engkaulah pusat, Engkaulah tujuan, kami hidup untuk-Mu dalam setiap musim. Damai-Mu bertahta mengalir di jiwa, menghubungkan manusia dalam harmoni surga. Dalam komunitas cinta-Mu membara, Yesus teladan yang takkan pudar selamanya. Kami bertumbuh, kami bersatu di bawah nama-Mu yang maha tahu. Yesus gambar Allah yang sejati, hidup kami berubah dalam kasih abadi. Engkaulah pusat, Engkaulah tujuan, kami hidup untuk-Mu dalam setiap musim. Hidup dalam kuasa darah-Mu, dipenuhi terang kasih-Mu, kami meninggikan nama-Mu tinggi. Yesus Raja atas segala hari, Yesus gambar Allah yang sejati,